teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan tentang fenomena komunikasi global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novira Rizdianti. Pertama-tama saya menjelaskan komunikasi global. Komunikasi global yaitu kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan, atau membaca dan menulis. Keterampilan komunikasi global sangat penting dalam lingkungan bisnis di mana bahasa dan budaya hambatan dapat berdampak efektif. Komunikasi global di era modern. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi atau receiver, 2 saluran atau media, dan yang ketiga penerima informasi atau audiens. Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi atau pemberitaan untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh suatu media, berupa media interpersonal yang digunakan para pengguna maupun media massa yang digunakan untuk halayak umum. Penggunaan terhadap informasi bersifat subjektif dan kontekstual. Subjektif artinya masing-masing pihak atau sumber informasi dan audiens memiliki kapasitas untuk memaknakan informasi yang disebarkan atau yang diterimanya berdasarkan kepada apa yang dirasakan, diyakini, dan ia mengerti, serta berdasarkan pada tingkat pengetahuan kedua belah pihak. Sedangkan sifat kontekstual adalah bahwa pemaknaan itu berkaitan erat dengan kondisi, waktu, dan tempat di mana informasi itu berada. Dengan demikian, konteks sosial budaya ikut mewarnai kedua pihak dalam memaknakan informasi yang disebarkan dan yang diterima. Oleh karena itu, sebuah proses komunikasi memiliki dimensi yang sangat luas dalam penggunaannya, karena dilakukan oleh subjek-subjek yang beragam dan konteks sosial budaya yang macam. Antara komunikasi dan budaya sangat memiliki keterkaitan erat, di mana salah satu fungsi yang penting dalam komunikasi adalah transmisi budaya. Ia tidak dapat terelakkan dan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Demikian juga beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian dari pengalaman dan pengetahuan individu. Melalui individu ini, kemudian komunikasi menjadi bagian dari pengalaman kolektif kelompok, publik, audiens, berbagai jenis, dan individu bagian dari suatu massa. Hal ini merupakan pengalaman kolektif yang direfleksikan kembali melalui bentuk komunikasi, tidak hanya melalui media massa tetapi juga dalam seni, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Warisan kemudian adalah dampak akumulasi budaya dan masyarakat sebelumnya yang telah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hal itu ditransmisikan oleh individu, orang tua, kawan sebaya, kelompok primer atau sekunder, dan proses pendidikan. Budaya komunikasi tersebut secara rutin dimodifikasi oleh pengalaman baru yang didapat. Proses komunikasi dalam masyarakat. Proses komunikasi individu tak terlepas dari pengaruh kelompok. Namun, konsep komunikasi ini hanya melihat apa konten dari komunikasi yang dibangun oleh individu masing-masing. Hal itu berbeda dengan konsep komunikasi kelompok, di mana kontennya dipengaruhi oleh motivasi bersama dalam kelompok, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, persepsi bersama, kesan-kesan yang tumbuh dalam kelompok,
kelompok, model kepemimpinan yang dibangun, serta pengaruh-pengaruh eksternal atau dari luar yang dialami oleh kelompok akan saling mempengaruhi masing-masing anggota kelompok, termasuk juga terhadap kelompok itu secara keseluruhan dan sampai pada tingkat tertentu seluruh kelompok. Komunikasi antar budaya di era modern. Kehidupan modern itu ditandai dengan adanya peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih jelas yang sudah meninggalkan fase transisi kehidupan desa yang sudah maju. Kehidupan masyarakat modern sudah kosmopolitan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol. Profesionalisme di segala bidang dan penghargaan terhadap profesi menjadi kunci hubungan sosial di antara elemen masyarakat. Namun, di sisi lain, sekularisme menjadi sangat dominan dalam sistem religi dan kontrol sosial masyarakat dan sistem kekerabatan yang sudah mulai diabaikan. Anggota masyarakat hidup dalam sistem yang sudah mekanik kaku dan hubungan-hubungan sosial yang ditentukan berdasarkan pada kepentingan masing-masing kepentingan masyarakat. Dalam era modern ini, muncul dan berkembang berbagai model dan bentuk dalam komunikasi antar budaya. Ada beberapa jenis atau model komunikasi yang menjadi bagian dari kelompok antar budaya. Lanjut, komunikasi antar budaya yang bersumber pada perbedaan agama dan perspektif sosiologis sampai antropologis melahirkan rumusan berbeda agama. Persepsi manusia terhadap Tuhannya jika telah lebih mendalam amat bersifat pribadi sesuai dengan daya dan kemampuan menangkap tanda-tanda Tuhan di bumi. Tentu saja apa yang telah ia peroleh tentang Tuhan dari lingkungan sosial dan alam sekitarnya melalui pelajaran dan pendidikan menjadi rujukan penting bagi pengenalan terhadap Tuhan. Akan tetapi, pada tahapan berikutnya ia merumuskan sendiri konsep dan pandangannya tentang Tuhan dan mengekspresikannya sesuai dengan persepsinya itu. Pandangan inilah yang kemudian digunakan dalam mengkonstruksi lingkungan sosialnya, termasuk di dalamnya yaitu lingkungan sosial keagamaan. Tujuan komunikasi antar budaya diantaranya adalah agar satu sama lainnya dapat beradaptasi demi kestabilan dan setiap kebudayaan umat manusia akan tumbuh dan berkembang dalam teori fungsionalisme atas 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Keinginan atau kebutuhan dasar, 2. Kebutuhan terhadap nafkah atau memperoleh keuntungan, ketiga, kebutuhan integratif atau kebutuhan untuk bersatu. Pentingnya manusia memahami budaya satu dengan yang lainnya melalui sarana yang disebut komunikasi. Komunikasi adalah sebuah sarana dan alat untuk memasuki suatu proses kehidupan yang lebih beradab. Oleh karena itu, tanpa komunikasi manusia akan terhenti dalam membangun sebuah peradaban. Dengan demikian, faktor yang paling dalam berkomunikasi adalah bagaimana kita mampu mengenali budaya orang lainnya untuk membangun sinergitas kebutuhan yang sama-sama diperlukan bagi semua masyarakat agar terjadi kestabilan dan kenyamanan bersama. Sekian dan terima kasih. Apalagi jika presentasi saya di sini masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan.